Salam sahabat-sahabat channel Renungan Firman Kehidupan yang terkasih di dalam Kristus. Ada masa-masa ketika hidup terasa rapi dan terkendali, tetapi ada juga saat-saat di mana semuanya seolah berantakan. Kekacauan bisa datang karena keputusan kita sendiri atau karena tindakan orang lain yang melukai dan menghancurkan. Di tengah situasi seperti itu, seringkali kita bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Apakah kasih karunia-Nya masih bekerja dalam hidupku? Melalui renungan pagi dan doa pagi hari ini, kita akan melihat bahwa kasih karunia Allah tidak berhenti bekerja hanya karena hidup kita sedang kacau. Justru di tengah kekacauan itulah Tuhan sering menyatakan anugerah-Nya dengan cara yang tidak kita duga. Kiranya renungan ini menolong kita melihat bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan dan bahwa rencana-Nya tetap berjalan sekalipun melalui jalan yang tidak ideal menurut manusia. Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan. Kami mengakui bahwa seringkali hidup kami berada dalam kekacauan, pikiran yang gelisah, hati yang terluka, dan keadaan yang tidak kami mengerti. Namun hari ini kami memilih untuk datang kepadamu karena kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh kasih karunia. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, kami memohon agar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, singkirkan setiap gangguan, kesombongan, dan kepahitan yang menghalangi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara secara pribadi kepada setiap kami, menguatkan yang lemah, menghibur yang luka, dan menumbuhkan pengharapan yang baru. Kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hidup jarang berjalan lurus seperti yang kita rencanakan. Banyak dari kita justru menemukan diri berada di tengah kekacauan, yaitu keadaan yang tidak kita inginkan, hubungan yang rusak, keputusan yang kita sesali, atau situasi yang tercipta karena kesalahan orang lain. Kekacauan hidup seringkali membuat kita merasa gagal, ditinggalkan, bahkan berpikir bahwa masa depan kita telah hancur. Namun Alkitab berulang kali menunjukkan satu kebenaran yang menguatkan, yaitu kekacauan bukanlah akhir dari karya Tuhan. Justru di sanalah kasih karunia-Nya sedang dinyatakan dengan cara yang paling jelas. Kasih karunia bukanlah hadiah bagi mereka yang hidupnya rapi dan benar. Kasih karunia adalah anugerah Tuhan yang bekerja di tengah ketidaklayakan, di tengah kegagalan dan keadaan yang tidak ideal. Tuhan tidak menunggu hidup kita tertata sempurna untuk mulai bekerja. Tuhan hadir dan berkarya bahkan ketika hidup kita berantakan. Kisah Yakub dan Lea dalam kitab Kejadian adalah contoh yang sangat kuat tentang kasih karunia Allah di tengah kekacauan hidup manusia. Yakub sendiri bukan tokoh yang tanpa celah. Ia menipu Esau, memanipulasi keadaan, dan hidup dengan cara-cara yang licik. Namun ironisnya, Yakub yang terbiasa menipu justru menjadi korban penipuan Laban. Dalam Kejadian 29, Yakub berniat menikahi Rahel yang dicintainya, tetapi karena tipu daya Laban, ia justru menikahi Lea. Pernikahan ini bukan hasil cinta, melainkan hasil penipuan. Kekacauan ini tidak hanya melukai Yakub, tetapi jauh lebih dalam melukai Lea. Lea masuk ke dalam sebuah pernikahan tanpa cinta.
ia menjadi istri yang tidak dipilih, tidak diinginkan, dan tidak dicintai. Alkitab dengan jujur mencatat bahwa Yakub lebih mengasihi Rahel daripada Lea. Bayangkan luka batin Lea menjalani kehidupan rumah tangga dengan suami yang hatinya tertuju pada perempuan lain. Ia hidup dalam penolakan, ia hidup dalam perbandingan dan kesepian, meskipun secara status ia adalah istri yang sah. Namun di tengah kekacauan relasi yang begitu pahit itu, Alkitab mencatat satu kalimat yang sangat penting. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Kejadian 29 ayat 31. Tuhan melihat, Tuhan peduli. Tuhan tidak menutup mata terhadap penderitaan yang tersembunyi di balik kehidupan Lea. Kasih karunia Tuhan seringkali dimulai dengan fakta sederhana, yaitu Tuhan melihat kita bahkan ketika manusia lain mengabaikan kita. Lea mulai melahirkan anak-anak. Setiap nama yang ia berikan mencerminkan isi hatinya, kerinduan akan kasih, penerimaan, dan perhatian Yakub. Ruben, Simon, dan Lewi lahir dari hati seorang perempuan yang terus berharap bahwa suaminya akan mengasihinya. Namun puncaknya terjadi ketika Lea melahirkan anak keempat dan menamainya Yehuda. Untuk pertama kalinya fokus Lea bergeser. Ia tidak lagi berkata tentang Yakub, tetapi berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Kejadian 29 ayat 35. Di tengah kekacauan hidupnya, di tengah pernikahan yang tidak ideal, Lea sampai pada titik di mana ia berhenti menggantungkan identitas dan nilainya pada penerimaan manusia dan mulai memandang kepada Tuhan. Di sanalah kasih karunia bekerja dengan sangat indah. Yehuda bukan sekedar anak keempat Lea. Dari garis keturunan Yehuda lahir Raja Daud, dan dari keturunan Daud lahir Yesus Kristus sang juru selamat dunia. Allah memilih garis keturunan Mesias bukan dari Rahel yang dicintai, tetapi dari Lea, perempuan yang tidak diinginkan, terabaikan, dan terluka. Ini adalah pesan kasih karunia yang sangat kuat, yaitu Tuhan sanggup menenun rencana kekalnya dari benang-benang kehidupan yang paling kusut sekalipun. Seringkali kita berpikir bahwa masa depan kita ditentukan oleh awal yang baik, keputusan yang sempurna, atau keadaan yang ideal. Namun Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalu kita. Tuhan tidak dibatasi oleh kesalahan kita atau kekacauan yang kita alami. Kasih karunia-Nya justru bekerja melampaui semuanya itu. Mungkin hari ini kita berada dalam kekacauan hidup karena keputusan bodoh yang kita ambil. Mungkin kita hidup dalam konsekuensi yang berat dari pilihan kita sendiri. Atau mungkin kita seperti Lea terjebak dalam keadaan yang bukan pilihan kita, terluka oleh tindakan orang lain, dan merasa tidak adil diperlakukan. Kabar baiknya adalah keadaan itu tidak menutup pintu kasih karunia Tuhan. Kasih karunia tidak menghapus masa lalu, tetapi menebusnya. Kasih karunia tidak selalu mengubah situasi secara instan, tetapi mengubah makna dan tujuan dari situasi tersebut. Tuhan tidak selalu segera membawa kita keluar dari kekacauan, tetapi Ia selalu hadir di dalamnya. Ia bekerja dengan cara yang seringkali baru kita pahami di kemudian hari. Jika Tuhan dapat menghadirkan Mesias melalui rahim Lea yang hatinya terluka, maka tidak ada kekacauan hidup yang terlalu hancur baginya. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar.
tidak ada keadaan yang terlalu gelap sehingga kasih karunia tidak dapat menjangkaunya. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, renungan pagi ini mengajak kita untuk melihat hidup dengan perspektif yang baru. Jangan mengukur nilai hidup kita dari seberapa rapi atau sukses perjalanan kita. Ukurlah dari seberapa besar kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja di tengah ketidaksempurnaan kita. Seperti Lea, mungkin hidup kita tidak berjalan sesuai harapan. Namun ketika kita belajar mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya, kasih karunia itu akan menyingkapkan rencana yang jauh lebih besar daripada luka yang kita alami. Kasih karunia Tuhan tetap tersedia, bahkan di tengah kekacauan hidup yang paling parah sekalipun. Dan seringkali justru di sanalah Tuhan melahirkan karyanya yang paling mulia. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan pagi dan doa pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan iman kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Tuhan yang penuh kasih karunia, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kekacauan hidup kami bukanlah akhir dari segalanya. Terima kasih karena kasih karunia-Mu tetap bekerja, bahkan ketika hidup kami tidak berjalan sesuai dengan kehendak kami. Tolonglah kami untuk belajar percaya kepada-Mu di tengah keadaan yang sulit. Ajari kami untuk tidak menilai hidup kami dari luka, kegagalan, atau penolakan yang kami alami, melainkan dari kesetiaan dan kedaulatan-Mu yang tidak pernah berubah. Seperti Engkau bekerja dalam hidup Lea, bekerja jugalah dalam hidup kami dan menenun rencana-Mu yang indah dari situasi yang kami anggap hancur. Saat kami melangkah kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan menghasilkan buah pada waktunya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu karena kami percaya kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kasih karunia dan pengharapan kami berdoa. Amin.